Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik. Saya dengar Pak Edi hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul. Nah, kira-kira bagaimana? Bisa dimulai hari ini atau siang ini atau bagaimana? Bisa. Hari ini, siang ini Ya. bisa kita mulai. Dengan siapa Pak coachingnya kalau boleh saya tahu? Dengan Ibu Rahma. Ibu Rahma. Baik, kalau gitu kita sebelum coaching dimulai mungkin saya ada sedikit kita sharing juga ya tentang coaching ini. Baik, kira-kira rubrik penilaian apa yang sudah Bapak siapkan untuk coaching ini? Dalam coaching ini saya coba membuat rubrik penilaiannya Iya. menggunakan metode Theta. Oke, apa saja itu Pak kira-kira? Itu saya akan pantau tentang tujuannya apa dalam pembahasan coaching, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi yang akan dilakukannya apa aja, yang terakhir tanggung jawab komitmen apa saja yang akan muncul dalam coaching. Berarti rubrik Tirta yang dipakai ya Pak ya, jadi semua saling terkait ya nantinya. Baik, nah dalam melakukan penilaian tadi atau dalam melakukan coaching ya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Yang akan dikembangkan saya berusaha nanti hadir penuh dalam diskusi nanti, kemudian saya akan mendengarkan seaktif apa saja yang menjadi perlu bantuannya, kemudian saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa saja yang akan dia rencanakan. Oke, berarti nanti Bu Rahma akan bercerita tentang masalahnya, mungkin beliau juga nanti akan bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya Pak ya, dengan menggunakan alur Theta ini. Baik, nah kira-kira pertanyaan saya lagi Pak, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kan dari Bapak menyebutkan ada 3 kompetensi, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kemampuan bertanya yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan yang akan saya lontarkan akan muncul beberapa ide dari diri Bu Rahma sendiri. Oke, berarti dengan pertanyaan berbobot mungkin akan ide-ide itu keluar gitu ya Pak ya, jadi masalah bisa selesai. Baik. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita melakukan observasi berikutnya ya, kira-kira dari kompetensi tadi ada nggak indikator kecapean yang akan Bapak kembangkan gitu loh dari kompetensi tadi? Indikator yang saya akan kembangkan untuk tercapaian kemampuan coaching nanti adalah kemampuan menyampaikan, menggali dengan pertanyaan dan muncul bagaimana pemecahan masalah. Gitu ya. Berarti akan ada solusi ya dari masalah tersebut gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau itu Pak Rahma, Pak Edi, maaf Pak Edi mungkin bisa melakukan coaching dengan Bu Rahma saat ini. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Iya Pak, saya mau bicara sebentar sama Bapak. Boleh ada waktu Pak? Boleh. Ya, Bu Rahma, kira-kira kayaknya ada masalah yang perlu dibicarakan dengan saya. Ya, boleh, silakan. Iya Pak, begini Pak, saya akhir-akhir ini melihat gitu ya Pak ya di kelas, melihat di kelas anak-anak tuh sepertinya semangat belajarnya agak menurun gitu ya Pak. Ada yang suka tidur di kelas gitu Pak, kemudian juga ketika diskusi juga kurang aktif, seperti itu Pak anak-anak sekarang ya Pak ya. Jadi kita kalau membahas dengan masalah anak, yaitu sering tertidur di kelas dan juga rasa malasnya itu muncul terlalu banyak ya Bu ya. Iya gitu, seperti itu Pak. Jadi anak-anak sekarang tuh di kelas itu kurang aktif seperti itu Pak. Jadi ada yang tertidur, ada yang ketika diajukan pertanyaan atau diskusi jarang jawab, diam aja, seperti itu Pak, masalah-masalah di kelas Pak. Jadi mereka seperti kurang bersemangat gitu Pak. Kira-kira kalau menurut Ibu, pengamatan Ibu selama beberapa minggu ini, kira-kira apa masalahnya? Kalau saya lihat tuh mereka ngantuk. Saya tuh pernah bertanya Pak sama mereka, kamu kenapa sih tidur di kelas? Ini kan masih pagi gitu ya, masih sekitar jam 7, jam 8 gitu ya. Kenapa sih ngantuk? Ya pada bilangnya gini,
iya ngantuk. Terus saya pancing lagi, emang tidur jam berapa semalam? Tidurnya tuh banyak yang jam 2, jam setengah 3 seperti itu Pak. Pas saya tanya emang kamu ngapain gitu? Ya pada main game gitu Pak, karena sekarang banyak banget yang suka main game pada malam hari mereka pada main game seperti itu Pak anak-anak. Jadi masalah yang Ibu amati dan Ibu konfirmasi ternyata anak-anak itu kalau malam sering larut tidurnya karena main game sehingga kurang tidurnya. Iya gitu. Apa lagi kira-kira? Terus kayaknya mereka mungkin kurang bersemangat juga, mungkin saya juga kurang memberikan pembelajaran yang lebih interaktif kali ya Pak mungkin ya. Jadi ketika cuma membaca atau diskusi itu kayaknya mereka kurang bersemangat sepertinya Pak. Jadi Ibu Rahma ini menyadari bahwasanya pembelajaran yang selama ini atau akhir-akhir ini diskusi yang monoton gitu. Iya Pak, seperti itu Pak. Apalagi kira-kira? Iya, jadi mungkin karena saya kurang itu ya menggunakan media kali Pak ya, mungkin ya masalahnya saya seperti itu kali Pak ya. Jadi Ibu kurang menggunakan memanfaatkan ya. Sesekali sih saya menggunakan, tapi mungkin kurang intensif gitu ya. Kemudian juga kurang praktek mengajarnya, kurang yang agar anak tuh termotivasi. Mungkin saya harus meningkatkan kemampuan saya sepertinya Pak. Dari identifikasi masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu apa untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau dari proses pembelajarannya mungkin saya akan berusaha memperbaikinya seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin saya harus menyiapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi Pak. Kemudian saya akan menggunakan permainan gitu ya. Jadi anak bergerak. Kalau mungkin sama ini anak cuma membaca, mereka ngantuk kali ya Pak ya kalau seperti itu. Jadi mungkin saya harus lebih menggunakan proses media pembelajaran yang lebih menarik lagi, misalnya menggunakan permainan seperti itu, menggunakan IT dan yang bergerak langsung juga itu perlu sepertinya Pak. Ibu akan merencanakan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menggerakkan semua siswa, baik pendengarannya, penglihatannya maupun fisiknya Bu ya. Betul, sepertinya harus yang seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu mau melaksanakan? Mungkin untuk minggu depan ya kan ini saya akan berusaha sesegera mungkin untuk membuat RPP-nya, diperbaiki yang sudah saya buat di awal pembelajaran. Mungkin saya tambahkan dengan metode atau permainan yang bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar seperti itu. Nanti Ibu bikin RPP, kemudian Ibu masukkan beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang aktif. Betul. Kemudian gimana Ibu setelah merencanakan ini semua, perasaannya gimana? Iya Pak, jadi setelah kita diskusi ini saya sadar mungkin bisa jadi anak itu malas ataupun tidak bersemangat dalam belajar itu bisa jadi karena kesalahan saya yang kurang dalam mempersiapkan pembelajaran. Jadi dari situ saya semakin tertantang untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu Pak. Ya, semoga Ibu bisa bertanggung jawab atas rencana Ibu tadi dan juga semoga berhasil Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas masukannya. Saya jadi lega gitu ya curhat sama ini, saya bingung anak-anak males seperti itu. Jadi saya cuma menyalahkan siswa padahal diri saya pun punya kesalahan juga ikut andil dalam kesalahan itu. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Semoga saya bisa mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Semoga program kita semuanya tambah semangat, tambah pintar dan mendapatkan prestasi yang terbaik ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Pak Edi ya, tadi sepertinya sudah selesai coaching dengan Bu Rahma ya. Nah, mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak ya tentang coaching yang sudah dilakukan Pak Edi. Nah
Nah, kira-kira dengan melakukan coaching dengan Bu Rahma tadi, ada nggak kesan atau pesan yang Pak Edi bisa ceritakan? Saya melakukan coaching ini sangat berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan, menggali ide-ide dari Bu Rahma. Saya sangat senang sekali. Berarti senang ya Pak ya, berarti sudah ada solusi dari masalah yang ada ya Pak ya. Nah, lalu kira-kira untuk yang Pak Edi lakukan lagi saat coaching tadi ya, kira-kira ada indikator lain tidak yang ingin dikembangkan lagi? Kalau kemampuan coaching saya yang ingin saya kembangkan lagi, ya mendengarkannya aktif dan juga bertanya yang berbobot lagi saya akan kembangkan itu. Berarti lebih akan banyak lagi pertanyaan ya Pak ya, sehingga ide-ide itu bisa keluar semua gitu ya. Oke, ya, baik. Nah tadi Pak, saya juga sudah melihat ya tentang coaching antara Bu Rahma dengan Pak Edi, dan saya juga dalam coaching tadi saya sudah melihat bahwa Pak Edi sudah melakukannya dengan baik ya. Di situ tidak melakukan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan mencari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari Bu Rahma akan masalahnya. Dan juga saya lihat tadi Pak Edi juga tidak menjudge atau menghakimi gitu loh atas permasalahan Bu Rahma tadi, tapi Pak Edi juga mengajak sama-sama Bu Rahma bagaimana Bu Rahma menemukan solusi bagi permasalahannya. Jadi ada memberikan asumsi ya, sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan. Nah, dan juga saya juga Pak Edi sudah fokus sama Bu Rahma ya, sudah mau mendengarkan dan sudah mau sharing dengan Bu Rahma ya. Lalu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Edi ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Edi kembangkan sehingga coaching ini dapat berjalan dengan baik nantinya? Ya. Kemampuan yang saya akan kembangkan ke depannya, saya akan mengobservasi lagi masalah-masalah yang mendasar. Ya. Kemudian saya akan mengenali masalah-masalah guru, dan saya akan buat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan untuk guru keluar ide-idenya. Oh gitu ya, baik ya, berarti terus berjalan ya Pak ya, udah melakukan observasi lalu sama-sama membuat rencana gitu ya, sehingga semua dapat terselesaikan. Oke, baik Pak Edi, mungkin coaching hari ini kita akhiri kali ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Edi sudah mau berbagi juga dengan kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu di coaching berikutnya Pak Edi. Saya juga terima kasih. Ya, sama-sama.